hampir sama dengan lokasi yang pertama ya. Terjadi penumpukan barang-barang milik pekerja migran. Dan ini tentu melukai rasa kemanusiaan, menyinggung rasa kemanusiaan saya. Pasti juga menyinggung rasa kemanusiaan dan keadilan bagi pekerja migran. Sering saya katakan negara ini hadir, dilahirkan untuk membahagiakan rakyatnya. Tidak ada negara dilahirkan untuk menyengsarakan rakyatnya. Maka siapapun yang memiliki kekuasaan harusnya mengeluarkan aturan untuk membahagiakan rakyatnya, bukan mempersulit, bukan menyengsarakan. Sehingga jelas dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli ya dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan lapas tertahan. Dan dua resikonya. Satu, dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja. Itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Dolim nggak tuh negara? Orang membeli dengan hasil kerja bertahun-tahun, kemudian barangnya dimusnahkan. Ini jahat menurut saya. Atensi Presiden agar menengok ya, tempat material. Saya ya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada Bapak Presiden dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi. Kalau Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri ya karena kekuasaan ini datang dari rakyat, memiliki rasa kemanusiaan, saya yakin ya beliau mau untuk melakukan revisi. Ini demi siapa? Demi rakyat. Tidak ada kekuasaan yang langgeng dan tidak ada kekuasaan yang datang dari nenek moyang kita, enggak. Ya, saya kepala badan, beliau menteri, kekuasaan ini datang atas ridho Tuhan dan atas kehendak rakyat. Dan kita bekerja sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk nenek moyang kita, bukan untuk partai kita, bukan untuk keluarga kita. Yang kedua tentu, ya mudah-mudahan Presiden punya waktu untuk melihat langsung. Ini kan bukan jumlah sedikit, ya. Kan menjadi lucu misalnya kalau saya sebagai kepala BP2MI ngajak PMI demo. PMI itu 4,9 juta jumlahnya loh. Apa saya harus memimpin demo di istana? Apa saya harus memimpin demo di halaman kantor Menteri Perdagangan? Kan nggak lucu. Pak, ini ada sampel Pak ya di sini. Ya ini kan sampel ya. Kalau di dua gudang. Berapa gudang Pak? Kalau gudang ada berapa Pak? Di Semarang. Ada 5. Kondisinya sama. Ya. Kondisinya sama. Makanya kita ambil sampel 2. Dan dari tadi Pak. Ya jumlahnya lebih banyak. Dan besok kita di Tanjung Perak ya, di Surabaya. Ya, untuk melihat sampel 2 gudang juga. Sampai saat ini sudah banyak yang dimusnahkan. Pemusnahan belum ya, belum masuk pemusnahan ya. Nah justru kalau revisi itu nanti jadi, ada masa transisi kan. Revisi itu kan tidak mudah. Ada proses pembahasan, ada intercamp, ya, ada harmonisasi nanti. Nah, kita akan memperjuangkan juga barang-barang yang ada ini dilakukan pemutihan. Artinya negara ya memberikan diskresi ya kebijakan afirmatif agar barang-barang PMI ya udah serahkan semua. Barang yang milik PMI berapapun jumlahnya ya udah kasih ke PMI. Nggak perlu lagi ada harapannya parlemen ikut mendesak. Ya, kita akan menyampaikan juga kepada teman-teman di Komisi 9 ya, khususnya agar teman-teman parlemen Komisi 9 memberikan dukungan politik lah bagi barang-barang bukan barang untuk dagangkan Pak ya. Nah, saya pernah mengatakan cara berpikir penyelenggara negara yang selalu mencurigai rakyatnya itu harus dihentikan. Mencurigai PMI seolah-olah PMI kalau beli barang itu untuk bisnis ya, untuk komersil, hentikanlah. Yang harus dicurigai itu para pejabat negara. Banyak kasus berangkat ke luar negeri, belanja barangnya diselundupkan lewat Garuda misalnya, itu kan ada kasusnya. Mobil mewah, kemudian sepeda mewah ya, ini kan banyak kasus. Atau mereka yang visa turis yang hanya untuk jalan-jalan belanja, mereka yang harus dicurigai. Masa negara mencurigai rakyatnya, mencurigai pekerja migran Indonesia, itu dolim, itu jahat menurut saya.